Menguak legenda Harimau Putih pasukan Pajajaran. Harimau Putih atau Harimau Bodas dikabarkan menjadi pasukan kerajaan Pajajaran. Mendengar kata Pajajaran terbayang sebuah kerajaan di tanah Pasundan yang mewah nan agung dipimpin oleh raja bijak dan penuh karisma. Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, sang prabu yang dikenal sakti mandraguna juga arif dan bijak ini, ternyata juga memiliki banyak pasukan tidak hanya dari kaum manusia, melainkan juga dari bangsa gaib. Jika dari Jawa Timur ada Prabu Tawangalon dan Kumis Bodasnya, maka di Jawa Barat juga memiliki Siliwangi dan Maung Bodasnya. Salah satu dari pasukan gaib yang populer hingga saat ini yaitu pasukan gaib Macan Putih. Oleh karena itulah kita sering menemukan banyak gambar maupun lukisan di mana seekor macan putih yang selalu berada di sekitar Prabu Siliwangi. Tak hanya itu, Maung Bodas juga dijadikan sebuah lambang agung oleh pasukan Kodam Siliwangi TNI Angkatan Darat. Pasti sobat pewaris ilmu juga sudah sering menemukan gapura atau patung tersebut di daerah sekitarmu. Hadirnya Maung Bodas sebagai Kodam pendamping Prabu Siliwangi memang sudah menjadi perbincangan masyarakat tanah Pasundan sejak dahulu kala. Tak sedikit yang berburu makhluk tersebut untuk dijadikan Kodam pendampingnya. Namun siapa sangka, makhluk halus berwujud harimau putih itu bukanlah didapat dari hadiah ataupun adanya hubungan pertemanan. Ternyata keberadaan macan halus tersebut didapatkan usai sang prabu menaklukkannya dalam suatu pertempuran sengit. Diketahui macan putih yang dimaksud ini adalah Raja Macan Putih bernama Maung Bodas dari dunia gaib yang memiliki ribuan tentara sejenisnya. Oleh karenanya dipercaya jika Prabu Siliwangi mampu menguasai semua kodam yang berwujud harimau setanah Jawa. Prabu Siliwangi dan Maung Bodas lengkap dengan pusaka kujangnya. Kisah ini bermula dari ketika Prabu Siliwangi hendak beristirahat di Curug Sawer Majalengka, guna melepas lelah dalam pengembaraannya. Tanpa disangka, sekawanan macan putih gaib menghadang langkah dan hendak menerkam sang Prabu. Namun, karena memang Siliwangi dikenal sangat sakti mandraguna, tidak satu pun sekawanan macan itu yang dapat melukainya. Akan tetapi sebaliknya, banyak dari kawanan harimau gaib itu yang tersungkur dan terluka. Hingga selanjutnya, raja dari kawanan macan putih tersebut maju dan terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya. Lagi-lagi dengan kesaktiannya, Siliwangi berhasil mengalahkan sang raja gaib macan putih. Sejak saat itulah Raja Macan Putih dan seluruh pasukannya mengabdikan diri dan bersedia membantu Prabu Siliwangi sang penguasa tanah Pasundan dengan taruhan nyawanya. Dari kesaktian Siliwangi yang pilih tanding ditambah adanya bantuan dunia gaib inilah sang Prabu Siliwangi dapat menjadi raja tersohor di persada tanah Pasundan.